Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Ajeng Putri Triandana, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola kualitas, Total Quality Management, dan Six Sigma. Pengertian kualitas. Kualitas itu merupakan sebuah kemampuan untuk suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kualitas terdapat tiga pendekatan. Yang pertama ada kualitas berbasis pengguna, yang kedua ada kualitas berbasis manufaktur, dan yang ketiga ada kualitas berbasis produk. Kemudian pengaruh kualitas perusahaan. Pengaruh kualitas perusahaan itu ada tiga. Yang pertama reputasi perusahaan, yaitu kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru, kebiasaan pekerjanya, dan hubungan pemasoknya. Kemudian kehandalan produk. Kehandalan produk ini pengadilan akan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang menggunakan yang penggunanya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan global. Keterlibatan global ini merupakan produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional yang harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Kemudian ada biaya kualitas terbagi menjadi empat. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Kemudian biaya penaksiran yang terkait dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Kemudian kegagalan internal yang diakibatkan oleh produksi, komponen, atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan. Dan yang terakhir ada biaya eksternal. Biaya eksternal ini terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Kemudian selanjutnya Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management ini adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Kemudian pengaruh TQM atau Total Quality Management, yaitu yang pertama ada kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kemudian yang kedua ada kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga ada kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah atau apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Kemudian yang terakhir ada kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian ada manfaat program TQM. Manfaat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama bagi pelanggan, yaitu sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Manfaat yang ketiga itu ada kepuasan pelanggan terjaga. Kemudian apa sih manfaat TQM bagi institusi? Yang pertama itu terdapat perubahan kualitas produk atau pelayanan. Kemudian stafnya lebih termotivasi, produktivitasnya meningkat, biaya turun, produk cacatnya berkurang, dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian manfaatnya bagi staf organisasi, itu ada pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui. Kemudian selanjutnya ada konsep program TQM. Konsep program TQM ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perbaikan kesinambungan, ada Six Sigma, ada pemberdayaan pekerja, ada benchmarking, just in time, konsep Taguchi, dan juga pengetahuan perangkat TQM. Selanjutnya kita masuk ke Six Sigma. Pengertian Six Sigma. Sigma itu merupakan simbol standar deviasi pada statistik yang berasal dari huruf Yunani, suatu ukuran yang menyatakan variasi atau ketidaktepatan sekelompok item atau proses. Sedangkan Six Sigma merupakan sebuah metode untuk memperbaiki suatu proses dengan memfokuskan pada usaha-usaha untuk memperkecil variasi proses yang terjadi, sekaligus mengurangi cacat produk yang keluar dari spesifikasi dengan memanfaatkan metode statistik. Kemudian selanjutnya ada pihak pelaksanaan Six Sigma. Ada 6 pihak pelaksanaan dalam Six Sigma. Yang pertama ada executive leaders,
yaitu diduduki oleh pimpinan puncak perusahaan yang bertekad untuk mewujudkan Six Sigma, memulai dan memasyarakatkannya di seluruh bagian, divisi, departemen, dan cabang-cabang perusahaan. Yang kedua ada champions, yaitu orang-orang yang pada tahap ini merupakan orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Six Sigma ini. Mereka merupakan pendukung utama yang berjuang demi terbentuknya Black Belts berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga ada Master Black Belt, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasehat, dan pemandu. Master Black Belt ini sendiri adalah orang-orang yang menguasai alat-alat dan teknik Six Sigma, yang merupakan sumber daya yang secara teknisnya sangat berharga. Kemudian yang keempat ada Black Belt, yaitu merupakan orang-orang yang berperan sebagai pemimpin proyek perbaikan kinerja perusahaan. Mereka itu dilatih untuk menemukan masalah, mencari penyebab beserta penyelesaiannya, bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, memilah-milah data, dan bertanggung jawab mengaplikasikan sistem. Kemudian yang keenam ada green belt, yaitu orang-orang yang membantu black belts berdasarkan keahliannya. Pada umumnya green belt ini bertugasnya secara paruh waktu pada bidang tertentu, pengaplikasian alat-alat Six Sigma untuk menguji dan menyelesaikan permasalahan kritis, pengumpulan dan penganalisisan data, serta melakukan percobaan. Kemudian yang terakhir ada yellow belt, yaitu orang-orang yang membantu black belts dan green belts. Meskipun tidak memiliki keahlian tertentu tentang Six Sigma, akan tetapi mereka dapat membantu kerja black belt dan green belt dalam pengumpulan data, pendefinisian masalah, atau mencari sebab akibat dari suatu masalah. Selanjutnya ada model pendekatan Six Sigma. Model pendekatan Six Sigma ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada define, atau penjelasannya itu mengkonfirmasikan kesempatan dan mendefinisikan batasan dan tujuan dari suatu proyek. Pada tahap inilah dilakukannya identifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua ada tahap measure. Measure ini mengumpulkan data untuk membangun suatu current state atau apa yang terjadi secara aktual di tempat kerja dengan proses yang terjadi di lapangan. Pada tahap inilah dilakukan untuk memvalidasi, mengukur, menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah analis. Nah, analis ini penggunaan data dan tool untuk memahami penyebab yang dapat mempengaruhi hubungan proses, yaitu menginterpretasikan data yang membangun sebab akibat. Kemudian ada improve. Improve ini mengembangkan modifikasi dengan perbaikan yang valid terhadap proses dari sistem. Kemudian yang terakhir ada kontrol. Kontrol itu mengimplementasikan prosedur-prosedur untuk meyakinkan bahwa perbaikan-perbaikan dapat berlangsung lama. Kemudian yang terakhir itu ada model pendekatan Six Sigma. Ada 3 kualifikasi dasar dari model pendekatan Six Sigma ini, yaitu pertama ada celah antara kinerja sekarang dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada penyebab masalah tidak dipahami dengan secara benar. Kemudian yang ketiga ada solusi belum ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.